wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat darajat wa salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tusma'. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan Allah dalam lapis-lapis kenikmatan ini, dalam limpahan kenikmatan. Allah beri kita izin berkumpul bersama di dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah limpahkan untuk kita barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, "Idza aradallaha bi'abdihi khairan isti'mala." Idza aradallaha bi'abdihi khairan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bi'abdihi kepada hambanya khairan, kebaikan yang sangat banyak, maka isti'mala, maka Allah beri hambanya itu kesibukan. Jadi berbahagialah orang-orang yang sibuk, berbahagialah kita menyibukkan diri juga, menghabiskan, mengisi waktu-waktu kita dengan kesibukan. Ditanya oleh sahabat, qalu kaifa yasta'mal? Ya Rasulullah, bagaimana kesibukannya? Seperti apa kesibukan orang-orang yang Allah yang Kau kehendaki untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqhu bi'amalin salih qabla mautihi. Allah beri dia yuwaffiqhu, Allah beri dia taufik, Allah beri dia kemauan dan tenaga untuk melakukan amal saleh, melakukan amal-amal yang baik, amal-amal perbaikan qabla mautihi, sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, kita sibuk tadi ini pasti buru-buru nih kan, apalagi ibu-ibu kan habis maghrib harusnya siap-siap yang lain, ngurus semuanya, tapi ini menyibukkan diri dalam amal saleh. Semoga Allah berkahi kita ya. Semoga ini menjadi tanda bahwa Allah ingin berikan kepada kita kebaikan yang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sibuk, jangan mengeluh. Ya, kalau sibuk jangan mengeluh. Bisa jadi itu adalah sebab Allah ingin beri kita kebaikan. Waduh, capek betul ini, jangan. Ya. Dalam surah Ar-Rahman ada satu ayat itu, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sa'n. Ya, kalaulah saya tidak salah itu ayat 29. Kata Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ardh, selalu, sekarang dan yang akan datang. Yas'aluhu itu fi'il ya, mudhari, hari ini dan yang akan datang. Selalu meminta hari ini dan yang akan datang, man fis samawati wal ardh, apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Kulla yaumin huwa fi
sa'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala fi sya'n. Ada dalam kesibukan. Jadi ayat itu memberitahu Allah Subhanahu wa taala itu selalu sibuk fi sa'an gitu ya. Ini cerita sibuk nih ya Pak. Nah, jadi ada yang menarik. Jadi di ayat 29 surat Ar-Rahman itu, Bu, Pak, nampak Bu? Nampak saya enggak Pak Bu? Allah pakai kata fi sa'an. Nanti dalam bahasa Arab ada lagi kata ala sa'an. Pak, tengok nih. Kalau Allah pakai kata fi sa'an, Allah sibuk, sa'an ini sibuk, tapi fi, ya, di atas kesibukannya itu Allah Subhanahu wa taala tetap bisa mengurus semuanya. Maka pakai kata fi sa'an, bukan ala sa'an. Ya, Allah dalam kesibukan tapi tetap apa saja semua urusan itu Allah tetap urus, walaupun dia sibuk. Ya. Tapi kalau manusia biasanya ala sa'an. Ya Bu. Kalau ini di dalam, kalau ini di atas, apa bedanya? Kalau fi sa'an ini dia di dalam kesibukan tapi tetap bisa mengurus semua yang lain. Kalau ala sa'an ini dia sibuk tapi dia tenggelam dalam kesibukannya. Ini ala sa'an ini. Kenapa Allah tidak pakai ala sa'an tapi pakai fi? Karena Allah tidak tenggelam dalam kesibukannya. Walaupun satu stadion gitu Pak ya, 100.000 orang semuanya satu-satu meminta, tetap Allah urus semuanya, Allah dengar semua permintaannya. Tapi kalau ala sa'an ini manusia nih, dia dalam kesibukan tapi dia tenggelam dalam kesibukannya itu. Pak RT ada warga melapor, Pak tolong misalnya gitu ya. Satu orang aja warga melapor, sudah tenggelam kita dalam kesibukan itu sehingga tidak bisa mengurus yang lain. Ya Pak, itu manusia tuh. Ya, itu makanya Allah pakai fi sa'an dan manusia itu ala sa'an ya Bu. Maka lama-lama jadi ala sa'an, alasan, banyak alasan. Manusianian lah itu. Ya. Kata ulama sorot begitu. Nah, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah ya. Bapak sekalian, Allah sibukkan kita dan teruslah bersemangat untuk ada dalam kesibukan ini. Aduh, capek, jangan berhenti walaupun badan letih, karena ada masanya untuk beristirahat nanti insyaallah. Ya, ada masanya untuk mengambil tenaga itu. Ya. Jadi ingat hadis Nabi yang saya katakan di awal tadi, idza aradallahu bi'abdihi khairan, kalau Allah menghendaki ingin memberikan kebaikan pada seorang hamba, isti'malah, maka Allah beri dia kesibukan. Jadi ibu kalau sibuk di rumah, alhamdulillah ya Bu, baru diberesi lagi berantakan, alhamdulillah, tanda Allah sayang tuh. Amal saleh, amal memperbaiki. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pembukaan saja ya. Maksudnya kalau dalam kebaikan itu jangan banyak alasan ya Bu. Jangan alasan gitu. Tapi pisan ya. Sibuk boleh tapi jangan larut dalam kesibukan itu sehingga melupakan. Banyak orang yang sibuk bekerja tinggal sholat, sibuk ngurus dunia, tinggal akhirat. Ya, jadi sekali lagi ayo nikmati kesibukan itu dan sibukkan diri kita dalam kebaikan. Ya, hari ini
Kayaknya spesial ini ya Pak. Ini malam 27 ya Pak, atau besok ya malam 27? Rajab. Besok Ya. 27 Rajab. Malam ini sekarang. Saya udah saya meliburkan jadwal saya Pak, karena apa? Khawatir tidak bisa. Ya rupanya rezeki sepulang ya. Masya Allah. Baik, mari kita masuk hari ini ke satu surah dalam Al-Quran. Saya tidak ingat apakah kita pernah berbicara tentang ini. Hanya izin kalau sudah berarti kita mengulang ya. Ada satu surah dalam Al-Quran, surat Al-Humaizah. Surat ini Allah sering kita hafal, sering kita baca di dalam surat kita. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ayat surat Al-Ahzab ayat 71-72. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Al-Ahzab. Seingat saya, izin kalau salah nanti tolong perbaiki. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkata yang baik. Katakanlah sesuatu dengan cara yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Kalau kita berkata yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh faqad faza, sungguh dia sudah menang dengan kemenangan yang sangat agung. Ayat ini memberitahu kita bahwa salah satu ciri orang yang beriman itu adalah, ini perintah nih Bu Pak, perintah agar kita berkata yang baik. Maksud berkata yang baik ini apa? Ya, menjaga lisan salah satunya. Ini tafsir sederhana, apa makna sederhananya, menjaga betul lisan. Ya. Dalam hadis Allah berfirman, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak auliyasmut, atau kalau dia tidak mampu berkata yang baik maka diam saja. Ya, sampai Allah mengatakan ciri orang yang beriman, tanda orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat itu adalah dia selalu berbicara dengan kata yang baik. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat surat yang mau kita bahas ini. Surat keberapa ya Al-Humaizah ini? Saya belum sempat baca buku ini Pak ya, nanti kalau ada yang terlewat-lewat izin mohon dimaafkan. Wailul likulli humazatin lumazah. Kalau di dalam terjemah dikatakan celaka bagi setiap mengumpat dan pencela. Ya Bu, Pak. Mari kita bahas ayat ini ya Bu, Pak. Bismillah ya. Ayat pertama itu wailul likulli, hanya habis besar ya Pak ya. Humazatil lumazah.
Kata ulama, surat Al-Humazah ini bercerita tentang perbuatan yang sederhana tapi amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini spesial buat kita ya, yang selalu, apalagi buat kita nih yang banyak berbicara ya. Ayat ini bercerita, surah ini bercerita tentang satu perbuatan yang sederhana tapi ternyata Allah sangat tidak suka. Ya, Allah sangat tidak suka. Wail, celakalah li bagi kulli setiap pengumpat dan begitu ya, pengumpat dan pencela. Kalau baca di Al-Quran, baca di terjemah ya begitu, celakalah bagi setiap orang yang mengumpat dan mencela. Celaka. Ya. Sekarang mari kita lihat penjelasannya di dalam tafsir. Allah awal ini ayat ini, surah ini dengan kata wail. Ya Bu. Sangat jarang di dalam Al-Quran, hanya ada 2 surat yang Allah awali surat itu dengan kata wail. Satu ini wailul likulli humazatil lumaza, yang kedua adalah al-mutaffifin. Wailul likulli wailul lil mutaffifin. Hanya 2 surat. Sekarang mari kita lihat wail ini ya Pak. Apa maknanya di dalam wailun? Apa maknanya dalam bahasa Arab? Ya. Yang pertama, kata wail ini bermakna kalau dalam kaidah Arab namanya lil hasrah, ya, penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi tapi tidak bisa lagi diperbaiki, ya, lil hasrah, penyesalan atau kekecewaan atau frustasi mungkin ya Pak, kalau boleh kita manusia pakai istilahnya ya. Jadi kalau ada dalam kehidupan kita di dunia itu, kita menyesali sesuatu, penyesalan, kekecewaan, frustasi terhadap sesuatu yang sudah terjadi tetapi tidak bisa diperbaiki. Maaf, ini saya tulis lengkap ya, tidak bisa diperbaiki. Baca kaidahnya sama Bapak ya. Jadi kalau kita ibu di rumah yang menyesal, Bapak saya jangan ibu lah ya. Bapak di rumah menyesal sekali atas sesuatu yang sudah terjadi Pak. Ya, kecewa terhadap diri sendiri, frustasi. Kenapa? Kita sudah melakukan sesuatu yang kita nggak bisa lagi memperbaikinya. Kita berbuat dosa, kita durhaka kepada mak kita. Misal, durhaka kita kepada mak kita, durhaka pada orang tua kita. Ya, orang tua kita sudah wafat, meninggal. Baru timbul kesadaran bahwa durhaka itu dosanya sangat besar. Justru sesudah orang tua kita wafat, kita menyesal, ingin minta maaf, tidak bisa lagi. Orangnya sudah ada di dalam kubur, tidak bisa kita minta maaf. Entah macam mana caranya menyesal, kenapa dulu aku macam itu ya sama mama aku, kenapa gitu. Nah itu dalam bahasa Arab wail, celaka, kecewa pada diri sendiri atas sesuatu yang sudah terjadi tapi tidak bisa diperbaiki. Ya, nyesal sekali. Ya, lil hasrah. Ini makna pertama dari kata wail dalam kamus. Bapak lagi marah nih Pak ya. Marah sama istri. Kau boleh ya Pak contoh orang marah ya? Kamu keterlaluan dek, aku talak kamu dengan talak 3. Lagi marah nih kan? Keterlaluan kamu dek, aku talak kamu dengan talak 3.
Itu waktu marah, ketika sudah istirahat, lagi tenang-tenang, nyesal. Bisa, ya sudah jatuh, talak 3. Bisa rujuk lagi Pak? Tidak bisa, kecuali jalan lain. Dia masih maaf, istrinya sudah menikah lagi gitu kan. Dan itu pun tidak mungkin pula diatur-atur, tidak bisa. Menyesal betul ya, kenapa aku bilang talak 3 ya? Sehingga mulai hari ini putus dan aku tidak bisa lagi kemudian berkumpul bersama dia. Itu wail namanya. Nyesal betul. Kenapa macam ini? Tapi tidak bisa diperbaiki. Itu makna pertama dari kata wail. Okay? Makna kedua dari kata wail ini adalah kalau dalam bahasa Arab itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa nama bahasa Arabnya Pak ya? Satu lil hasra, yang kedua itu adalah marah ya Pak ya, marah yang bersangatan. Ya, kalau dengan makna yang lain, di makna pertama, kalau makna yang kedua itu marah ditaksub. Ingat ya. Marah yang bersangatan pada seseorang yang sudah diberitahu tapi tetap saja dia tidak mau memperbaiki dirinya. Marah betul. Ya, ditaksub. Marahnya bersangatan, Pak. Ada anak ya sudah diberitahu oleh ibunya, nak, gitu ya, jangan, ya maaf, misalnya contoh ini, nak bayar SPP gitu ya, jangan dipakai main game nak ya, jangan dibelikan apa namanya itu, ya jangan slot gitu ya, jangan. Rupanya dia bilang sama ibunya, iya bu, balik sekolah ditanya sudah dibayar nak, sudah gitu. Nah, akhir semester pas bagi rapor rupanya tidak ada yang dibayar. Marah betul ibunya. Kenapa sudah dikasih tahu bayar nak, ditanya juga sudah dibayar atau belum, jawabnya sudah. Tahu-tahu pas bagi rapor belum dibayar. Marah bersangatan, Bu. Marahnya pakai kata bersangatan ini ya. Di taksub itu marah yang bersangatan. Nah, ya, atas kepada orang yang sudah diberitahu tapi tetap saja dia tengkar. Apa kalau bahasa saya kan, kalau bahasa kami itu semua itu mada. Apa kalau gitu Bu, jangan bikin tengkar ya. Kelewatan. Ya sudah diunjuk tahu, dikasih tahu, depan awak yo-yo, di belakang rupanya tidak. Marah betul kita, marah yang bersangatan. Itu makna kedua dari kata wail. Oke? Sudah? Sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Sekarang lihat. Kata wail ini ya dimasukkan ke dalam ayat. Kalau manusia yang mengucapkan kata wail ini, maka bentuknya begini, Pak. Menyesali sesuatu yang sudah terjadi tapi tidak bisa diperbaiki, atau marah yang bersangatan atas sesuatu ya yang sudah diberitahu tapi ternyata tidak diindahkan. Marah sekali. Itu wail namanya. Sekarang pertanyaan di ayat ini, siapa yang marah? Siapa yang menyesali? Siapa yang kecewa? Siapa yang frustasi, Pak? Siapa di ayat ini? Allah. Coba lihat. Ya, lihat ini. Bukan manusia yang mengucapkan kata ini di ayat ini, tapi Allah. Maka saya bilang tadi, dalam Al-Quran hanya ada 2 surah yang diawali dengan kata wail. Kata ini mengerikan, Pak. Ya, dalam maknanya. Ya, dalam maknanya. Yang wail di sini adalah Allah. Ya, Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang marah, Allah yang kecewa betul. Ya, Allah yang kecewa kepada seseorang, ya. Kenapa dia lakukan itu? Allah yang marah bersangatan kepada seorang hamba yang sudah diberitahu tapi tetap saja dia tengkar madal. Yang marah ini Allah, coba. Oke. Baik, sampai di sini ingat kata yang dipakai itu kata wail.
keras sekali. Keras sekali. Allah marah li itu kepada kulli setiap humaza pengumpat, lumaza pencela. Ya Pak? Apa beda pengumpat sama pencela, Bu? Sikok ngumpat, sikok mencela. Apa bedanya? Hah? Kalau mencela, kata Nabi siapa? Sama, perbuatan ini sama ngatai orang. Sama. Kalau humaza itu mencela seseorang dengan isyarat atau gerak tubuh, ya, atau dengan gerakan atau dengan mimik muka. Macam mana kalau mencela orang pakai mimik muka tu, kira-kira mencemes, bibirnya turun ke bawah gitu kan? Ya, kalau lumazah ini mencela, ini di belakang, betul Bu? Ya, ini di belakangnya. Kalau ini pakai kata-kata di depannya. Tapi intinya kedua-duanya mencela, ngato-ngatoi orang, ya, ngato-ngatoi orang. Baik pakai bahasa isyarat, nah, ibu yang main HP galak WA, ngirim emot. Ada apa emot yang merendahkan, mencelong atau ngatai orang? Ada tak ya? Banyak nian. Ya, oh hati-hati main apa kirim-kirim emoticon ini masuk humazah, ya. Atau pakai gerakan. Ada orang tengkak lewat kita ngato-ngatoi sambil main, ya tak? Nengok dia tengkak, kita ikuti cara jalan kita tengkak misalnya itu Bu. Itu namanya humazah. Ya. Atau pakai mimik gerakan yang lain misalnya apa Pak? Kalau gerak, kalau tangan ini banyaknya ini zaman sekarang Pak, ya. Ya Bu. Macam ini. Ya. Jari tengah, apa lagi itu? Ya. Kalau di muka nih, macam ini gitu kan. Apalagi kalau itu di kening, ya, atau cemeeh, micingkan mata sikok, naikkan alis sikok, itu humazah Bu, hati-hati lah, itu namanya humazah, entah dengan isyarat, entah dengan gerakan, entah dengan mimik muka, humazah itu. Kalau lumazah dengan kata-kata, ya Pak. Ada kawan kita gemuk kan, Dut, nah kemana kau nih? Ada kawan kita kerempeng, apa panggilannya? Mungkin keriting, misal kalau kawan kita keriting kan, kalau kawan kita hitam, hitam gitu. Kalau kawan kita hidungnya pesek, nah, ya. Kita mencela dengan kata-kata, padahal niatnya main, niatnya seloroh, tetapi tetap dia kategorinya mencela. Iya, ya Allah, Bu. Oke, paham ya beda humazah sama lumazah ya. Jadi kalau kita baca wailul likulli humazatin lumazah, humazah itu mencela dengan isyarat, gerakan tangan, mimik muka. Kalau lumazah itu mencela dengan kata-kata. Sudah? Mudah tak mencela orang? Mudah. Ngatai orang mudah, kirim emot mudah. Ya. Pakai kata-kata isi binatang, mulai dari yang haram sampai yang berbisa misalnya gitu kan. Kita keluarin mudah. Apalagi kalau lagi marah kan, isi kebun binatang. Misal keluarga lo gitu. Sudah? Sampai di sini sekarang mari kita lihat ayat ini. Perbuatannya sederhana. Ini dua ini sederhana. Intinya mencela, baik itu dengan ya isyarat
ataupun dengan kata-kata. Dua-duanya sederhana sekali. Tapi lihat di sini. Kata Allah, wail. Allah marah betul. Allah bersangatan marahnya kepada orang itu. Ya. Allah nyesal, kenapa masih juga macam itu, kamu tidak mampu menjaga lisanmu. Kita rehat dulu ya. Kita stop dulu. Aku luka lihazza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.